البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Iqbal. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang hakikat Islam. Apa itu hakikat Islam? Naam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Maksudnya bagaimana itu? Taib. Istislamu lillahi bitauhid, berserah diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, melakukan semua amalan-amalan ketaatan dengan anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna Islam. Tidak boleh seorang muslim pun jahil terhadapnya, apalagi penuntut ilmu ahli sunnati wal jamaah. Ya azam, besok kalau ditanya harus bisa. Apa itu Islam? Harus bisa. Nantinya didiktekan Abah Zaid besok ya. Harus semuanya yang kecil-kecil menghafal makna itu dengan apa? Dengan artinya. Ya. Baik. Dan pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah bara'ah. Bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dari kekafiran dan orang-orang kafir, yang semakin lama semakin melemah. Apa sebab-sebab lemahnya bara'ah ini? Indah Abah Mahi. Kejahilan terhadap hukum-hukum agama ini jelas. Nah, yang kedua Abah Yusuf. Nah, kejahilan terhadap keadaan musuh-musuh kaum muslimin. Nah, orang yang tidak tahu kondisi musuh, akhirnya musuh pun dicintai. Ini bodohnya. Nah, musuh itu harus dimusuhi, bukan diberikan kecintaan. Kemudian yang ketiga Abah Abdillah, lemahnya iman. Nah, seperti keadaan orang-orang munafikin, mudzabdzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Terus yang keempat Abah Zur'ah, Nadir. Apa yang keempat? Abah Muhammad Said. Hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Dan ini sangat jelas menjadikan banyak kaum muslimin akhirnya harus merunduk-runduk menunjukkan kecintaan kepada orang-orang kufar wal iyadu billah. Kemudian yang kelima Pak Agus. Nah, propaganda toleransi yang begitu gencar sehingga banyak memakan korban dari anak-anak kaum muslimin sejak mereka berumur 6 tahun sudah digencar dengan propaganda ini, kawan. Propaganda prinsip toleransi. Dengan apa? Dengan prinsip yang keliru. Nah, adapun kalau dimaknakan toleransi dengan makna tidak melakukan kezaliman, kita jelas menyepakatinya, karena kaum muslimin tidak boleh menzalimi siapapun. Tapi ketika prinsip toleransi ini dimaknakan dengan apa? Dengan larangan untuk
meyakini bahwasanya Islam ini satu-satunya yang hak dan menetapkan bahwasanya selain Islam adalah batil, pelakunya kafir, kekal di neraka kalau mati di atas itu, kemudian ini tidak boleh diucapkan, tidak boleh diajarkan, ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa huwa 3 maratib. Nah, antum pahami matannya, kawan. Yang menghafal pahami makna matan dulu. Ya. Ketika saya menerjemahkan berarti antum pahami dengan baik. Wa huwa 3 maratib al-islamu wal imanu wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Fa arkanul islami 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Wa huwa, ini kembali ke apa? Ke Islam. Wa huwa 3 maratib, dan Islam itu ada 3 tingkatan. Setelah kita tahu makna Islam, sekarang kita naik ke pembahasan berikutnya tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Dan tingkatan-tingkatan tersebut ada 3, yaitu al-Islam, wal iman, wal ihsan. Yang pertama tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman, dan yang ketiga tingkatan ihsan. Tentang pembagian Islam, ikhwan, menjadi 3 tingkatan ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah isyaratkan dalam hadis Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang masyhur, yang insyaallah taala kebanyakan antum telah menghafalnya. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis pokok, termasuk hadis pokok di dalam Islam. Banyak sekali hukum dibangun di atasnya dalam perkara akidah dan yang lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di situ apa? Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Yang ketiga perkara ini masuk di dalam agama ini secara keseluruhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Jibril pergi, ikhwani fillah, di akhir hadis bertanya kepada Umar, "Naam, ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya? Bagaimana jawaban Umar? Muhammad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabil. Fa innahu Jibril ataakum liyu'allimakum dinakum. Ini Jibril, atau dia itu Jibril yang datang kepada kalian, liyu'allimakum dinakum, untuk mengajari kalian agama kalian. Jadi agama kalian itu ya bersumber atau semuanya berporos pada 3 perkara yang ditanyakan oleh Jibril. Yang pertama tentang Islam itu apa, kemudian iman itu apa, kemudian ihsan itu apa. Nah, dan itulah maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan itu memiliki rukun-rukunnya. Nah, mengenai tingkatan Islam, ikhwan, disebut dengan martabat. Nah, dalam bahasa kita juga ada kata yang namanya martabat,
yang asal makna dari martabah ikhwanifillah dalam bahasa Arab yaitu apa? Al-manzilah ar-rafi'ah. Itu makna dari martabat. Apa maknanya? Al-manzilah ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Makanya Islam dikatakan memiliki 3 martabat, yaitu 3 yang semuanya kedudukan tinggi. Sebab kekufuran dan pelakunya ikhwanifillah merupakan serendah-rendah kondisi. Makanya kapan saja seorang keluar dari kekufuran menuju Islam, dia naik kepada apa? Kepada manzilah ar-rafi'ah, kepada kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang kafir, inhum illa kal an'am. Terus apa? Balhum adallu sabila. Nah, tidaklah mereka itu keadaannya kecuali seperti binatang ternak. Ini orang-orang kafir. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya. Orang yang paling tersesat jalannya itu orang-orang kafir. Ketika dia keluar dari kekufuran, maka naiklah dia ke derajat, ke tingkatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, itulah martabatul Islam. Maka orang yang bermartabat ikhwanifillah ya siapa? Muslim. Ingin menjadi orang yang bermartabat, jadilah muslim yang sebenarnya. Nah, dan setiap martabat, setiap tingkatan-tingkatan dalam Islam itu, dalam agama ini memiliki rukun-rukunnya. Yang dimaksud dengan rukun, apa yang dimaksud dengan rukun? Ditegaskan oleh para ulama lughah, ikhwan, asal kata atau asal makna dari rukun adalah janibus syai'al aqwa alladhi yustanadu ilaih. Kalau kita tahu asal makna lughahnya, kita akan paham penggunaan secara istilah. Namanya rukun adalah apa? Sisi yang terkuat dari suatu perkara, itu namanya rukun, yang dijadikan sebagai topangan pokok. Janibu syai'al aqwa alladhi yustanadu ilaih. Ini rukun. Berarti suatu bangunan. Nah, rukunnya apa ikhwanifillah? Rukunnya yang menjadi apa? Pilar-pilar pokoknya. Nah, pilar pokok. Nah, struktur. Ya, kalau dalam apa masalah bangunan, strukturnya harus kuat. Ya. Yang menjadi apa? Cor-coran di pojok-pojoknya, pilar-pilarnya. Ini rukun namanya. Dan secara istilah yang dimaksud dengan rukun, ma tawaqqafa syai' ala wujudihi wa kana juz'an min haqiqati. Ma tawaqqafa syai' ala wujudi wa kana juz'an min haqiqati. Yang sudah belajar membaca ini harus bisa menulis. Adapun yang lain yang belum belajar membaca bahasa Arab, yang penting paham maknanya. Secara istilah yaitu apa? Ma tawaqqafa syai' ala wujudi, yaitu apa saja yang suatu perkara keberadaannya bergantung kepada keberadaan si rukun ini. Dan rukun tersebut merupakan bagian dari hakikat perkara itu. Itu namanya rukun. Jadi rukun intinya adalah sesuatu yang keberadaan suatu perkara tidak akan mungkin bisa terwujud tanpanya. Dan dia itu merupakan bagian dari hakikat perkara itu. Sekarang kita terapkan pada sholat, yang paling mudah. Sholat. Kita semua paham sholat itu ada rukun-rukunnya. Dan apa? Yang dimaksud rukun sholat adalah perkara-perkara yang keberadaan sholat
itu apa? Bergantung pada keberadaan hal itu. Dan perkara itu merupakan bagian dari hakikat sholat. Contohnya sekarang apa? Contohkan rukun sholat. Apa akhana Febri? Rukun sholat contohnya apa misalnya? Membaca Al-Fatihah. Ini khilaf, yang cari yang ijma saja biar tidak ada protes. Misalnya apa? Sujud. Gampangnya sujud. Nah, sujud rukun dalam sholat. Kenapa? Karena tidak dikatakan sholat tanpa sujud. Nah, kecuali sholat jenazah. Nah, ini masih diprotes nanti. Nah, cuman apa yang dimaksud adalah sholat secara umum, bukan sholat jenazah. Nah, sholat 5 waktu. Nah, ini. Nah, sujud merupakan apa? Rukun dari sholat. Kenapa? Karena keberadaan sholat tidak akan diakui tanpa adanya sujud. Dan sujud ini merupakan bagian dari sholat. Beda dengan wudhu, ikhwan. Wudhu itu juga berpengaruh pada ada tidaknya sholat. Ya tidak, Pak Albin? Nah, tidak dikatakan sholat itu benar, sholat itu sah tanpa berwudu, tanpa taharah sebelumnya. Cuman taharah atau berwudu ini bukan bagian dari sholat itu. Makanya tidak dikatakan rukun, tapi dikatakan syarat. Jadi kalau syarat di luar perkara itu, tapi kalau rukun di dalam perkara tersebut. Rukun sholat ya dia merupakan bagian dari sholat yang sholat tidak akan bisa sah tanpanya. Sekarang kalau Islam, rukun Islam, maka itu merupakan bagian dari Islam yang tidak akan mungkin Islam itu bisa tegak tanpanya. Paham? Oleh karena itulah heran kalau seorang muslim dia mengaku sebagai muslim kemudian tidak memenuhi rukun-rukun Islam. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang paling pokok dalam tegaknya agama dia. Nah, ini pahami penalaran ini, Pak. Dan setiap tingkatan-tingkatan ini memiliki rukun. Dan sebelumnya dari ketiga tingkatan ini, ikhwan, yang namanya tingkatan itu berbeda-beda dari sisi apa? Tinggi rendahnya, ya tidak. Dan semuanya telah kita ketahui, kedudukannya tinggi karena dikatakan martabat, karena dia adalah sesuatu yang kedudukannya tinggi. Cuman ada yang lebih tinggi. Nah, dasar dari semua itu yang dengannya seorang punya peluang untuk masuk ke dalam surga, yaitu apa? Islam. Ini yang paling luas cakupannya, Islam. Kemudian tingkatan di atasnya adalah iman. Kalau digambarkan dengan lingkaran berarti yang paling luas, lingkaran paling luar apa? Islam. Kemudian di dalamnya iman. Berarti setiap mukmin muslim, ya tidak? Ya tidak? Nah, tapi belum tentu setiap apa? Setiap muslim itu mukmin. Kemudian tingkatan yang paling tinggi ikhwanifillah yaitu darajatul ihsan. Darajatul ihsan. Nah, sehingga setiap muhsin maka dia mukmin dan muslim. Tapi belum tentu seorang yang mukmin itu mencapai derajat muhsin. Yang nanti insyaallah masing-masing dari tingkatan ini akan kita pelajari. Dimulai yang pertama dari arkanul Islam. Rukun-rukun Islam 5. Fa arkanul Islami 5, dan ini tidak boleh seorang muslim pun tidak tahu. Dan insyaallah semuanya sudah menghafalnya. Mulai dari yang kecil-kecil. Kalau ditanya Abdullah, jangan sampai tidak bisa. Cuman sekarang kita harus naik ke berikutnya, karena dengan belajar kita semakin lama semakin bertambah yang kita ketahui harusnya.
Jangan cuma sampai sekarang mampunya menyebutkan rukun-rukunnya saja, tapi harus bisa memahami betul-betul yang dimaksud dari masing-masing rukun tersebut. Yang pertama, ikhwan, rukun yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Yang kemudian diistilahkan dengan apa? Rukun yang pertama asyhadatan. Dua, persaksian. Yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, serta persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Dua perkara ini digabungkan menjadi satu rukun karena dua alasan. Kalau ditanya nanti kenapa kok dua kalimat syahadat digabungkan menjadi satu rukun, tidak dipisah? Nah, digabungkan menjadi satu rukun karena dua alasan. Yang pertama, anna syahadata ilaha illallah mustamilatun alal imani bir rasul sallallahu alaihi wasallam mustalzimatun lahu kama anna al-imana bir rasul sallallahu alaihi wasallam mustalzimun lil imani bil mursili wala bud. Sebagaimana ditegaskan dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Yang pertama, dikarenakan persaksian la ilaha illallah itu mengharuskan untuk iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencakup hal tersebut. Ini jelas, ya kawan. Kenapa? Karena iman atau seorang mengatakan la ilaha illallah itu mencakup apa? Iman terhadap Rasul. Ya tidak. Karena Allah telah menegaskan dia mengutus di setiap umat Rasul untuk menyeru la ilaha illallah. Dan juga mengharuskan orang yang mempersaksikan la ilaha illallah untuk mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Itu harus. Tidak bisa dikatakan telah bersaksi la ilaha illallah kalau dia menolak Muhammad Rasulullah. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi, ya kawan. Makanya persaksian orang-orang Yahudi kalau dia mengatakan la ilaha illallah begitu saja tidak cukup, ya kawan. Harus dituntut untuk mengakui Muhammad Rasulullah dengan jelas dan tegas. Nah, sebagaimana keimanan terhadap Rasul itu mengharuskan iman terhadap zat yang telah mengutusnya. Itu harus. Kalau kita mau beriman bahwasanya Muhammad Rasulullah, bagaimana bisa beriman kalau tidak beriman terhadap zat yang mengutusnya? Ya tidak, Balbin. Karena Rasulullah maksudnya adalah utusan Allah. Berarti harus di sana ada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ringkasnya, kenapa digabungkan dua persaksian ini dalam satu rukun? Yang pertama dikarenakan persaksian la ilaha illallah terkandung di dalamnya iman terhadap Rasul dan mengharuskan keimanan terhadap Rasul. Sebagaimana keimanan terhadap Rasul mengharuskan untuk beriman terhadap zat yang mengutusnya. Nah, oleh karena itulah siapa saja mencela Rasul berarti dia telah mencela zat yang mengutusnya. Siapa saja mencela Rasul berarti secara otomatis dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Perhatikan ayat ini dari sisi pendalilannya, bagus ini untuk diingat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Tatkala mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Ini celaan kepada siapa asalnya? Pada Rasul. Bahwasanya Rasul itu tidak diturunkan apa-apa, tidak ada hubungannya dengan wahyu. Dia tidak membawa apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala.
menolak Al-Quran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Tapi di awal Allah katakan ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Ini menunjukkan celaan kepada Rasul merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena Allah lah yang mengutus Rasul tersebut. Maka hati-hati. Jangan sekali-kali seorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bukan manusia biasa, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna sihhatal ibadat tambani ala tahqiqihima ma'an. Dikarenakan sahnya ibadat itu bisa terwujud tatkala kedua persaksian tersebut diwujudkan. Dan ini jelas. Kenapa? Karena amalan tidak akan diterima kecuali ketika terpenuhi syarat ikhlas. Dan syarat ikhlas adalah apa? Perwujudan persaksian apa? La ilaha illallah. Dan yang kedua, mutaba'ah. Harus dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada amalan itu. Yang ini merupakan perwujudan dari persaksian Muhammadur Rasulullah. Naam, karena tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan benar tanpa dia mengikuti utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nah, ini dua perkara yang karenanya persaksian la ilaha illallah dan persaksian Muhammadur Rasulullah dijadikan menjadi satu rukun. Perkara berikutnya yang butuh dipahami, lalu sebenarnya apa makna syahadah itu apa? Setelah kita tahu dua persaksian ini, dua syahadah yang dalam bahasa Arab namanya syahadatan, digabungkan karena dua alasan. Sekarang makna syahadah itu apa? Dikatakan oleh Al-Azhari rahimahullah ta'ala dalam Tahdzibul Lughah, bahwasanya syahadah itu memiliki beberapa makna, yaitu al-ilmu wal qaul wal bayan wal kitabah. Maksudnya al-hukum wal qadha. Jadi mencakup ilmu, mencakup perkataan, mencakup penjelasan, dan mencakup apa? Hukum. Itu makna syahadah, Pak. Sehingga seorang dikatakan syahid. Asy-syahid, seorang yang bersaksi. Dikatakan oleh Khalid Al-Azhari, wasyahid huwal alim alladhi yubayyinu ma'alimah. Seorang yang bersaksi adalah seorang yang berilmu, yang menjelaskan apa yang dia ilmui. Nah, kalau kita mau dikatakan telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syarat utamanya harus berilmu di sini. Naam. Dan dalam makna syahadah secara istilah tidak ada pertentangan dengan makna lugawiyah ini, ya kawan. Yang dari makna lugawiyah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya syahadah itu mencakup 3 tingkatan. Maka kalau seseorang betul-betul ingin persaksiannya, yaitu syahadah dia betul-betul sempurna, harus memenuhi apa? 4 maratib tersebut. Yang pertama, martabatul ilm. Harus mengilmui. Mau bersaksi tapi tidak mengilmui, bagaimana bersaksi, ya, Pak? Makanya Allah katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa saja yang bersaksi dengan hak, yaitu dengan la ilaha illallah, dalam keadaan mereka mengilmui.
Tingkatan kedua al-qaul. Setelah mengilmui dengan hatinya, asal ilmu itu di mana? Di hati, ya tidak? Naik ke tingkatan berikutnya yaitu qaul wa takallum, dia ucapkan. Maka siapa saja yang telah mengucapkan apa yang dia ketahui, dia telah bersaksi. Baik itu diajarkan kepada orang lain maupun tidak. Tingkatan yang ketiga al-bayan wal ikhbar. Dia jelaskan dan dia kabarkan, yaitu dia sampaikan kepada orang. Siapa saja yang telah menyampaikan sesuatu yang dia yakini, maka dia telah dihitung bersaksi, ya kawan. Makanya di sini harus diketahui, ketika dalam suatu kasus, ya dia mengetahui perkara ini, kemudian dia telah mengatakan kepada orang, maka di situ dia telah apa? Bersaksi. Ketika nanti dia diminta oleh qadhi, ya tidak boleh menolak. Dia telah bersaksi. Nah, kesaksian ini ketika diminta oleh qadhi dia harus menunaikannya. Nah, tingkatan yang ketiga apa? Al-ikhbar wal bayan, yaitu dia jelaskan, dia kabarkan. Allah Subhanahu wa taala katakan berhubungan dengan tingkatan ini, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ketika mereka mengabarkan apa yang mereka yakini, bahwasanya para malaikat itu adalah apa? Anak-anak perempuan Allah. Maka Allah katakan asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, sungguh akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Jadi sekedar mengkhabarkan apa yang diilmui, apa yang telah dia ketahui, atau apa yang dia sangka, sebagaimana dalam ayat ini, sudah masuk kategori syahadah secara bahasa. Kemudian tingkatan yang keempat al-hukmu wal qadha. Naam, yaitu penetapan hukum. Seorang yang bersaksi, ya dia menetapkan hukum ikhwani fillah dengan betul-betul bahwasanya perkara yang dia saksikan itu hak. Sehingga mengharuskan orang lain untuk mengikuti apa yang dia saksikan, yang dia persaksikan. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, dia berusaha untuk mendakwahkan manusia untuk mengakui itu, dan menetapkan siapa saja yang tidak mengakui itu berarti apa? Bukan muslim. Paham di sini? Nah, ini 4 martabat dalam syahadah. Baik. Yang semuanya tercakup ikhwani fillah. Ya, karena kita sedang membahas tentang makna asal dari syahadah secara bahasa. Nah, dari makna bahasa ini yang mencakup 4 tingkatan tadi, kita bisa menarik kesimpulan tentang makna istilahi dari syahadah yang diinginkan dalam syariat kita. Nah, secara istilah yang namanya syahadah adalah al-ikhbaru bisyai' ba'da tayakkuni sihhatih. Al-ikhbaru bisyai' ba'da tayakkuni sihhatih. Ini yang lebih utama untuk diingat. Kalau seandainya faidah tadi tidak hafal, maka yang antum fokuskan pembahasan ini, makna istilah dari syahadah, yaitu al-ikhbaru bisyai' ba'da tayakkuni sihhatih, mengkhabarkan suatu perkara setelah yakin tentang kebenarannya. Itu baru dikatakan bersaksi secara istilah. Sehingga seorang mau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti apa? Dia mengkhabarkan hal tersebut setelah betul-betul meyakini
apa? Kebenarannya. Nah, berarti harus ada yakin, harus ada ilmu tentang kebenaran yang dia saksikan. Nah, ini dulu tentang makna syahadah, diingat-ingat. Adapun bahasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.